Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hanif Dwi Lestari, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM C1B 023136. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang toharoh. Secara harfiah, toharoh artinya bersuci. Menurut istilah, toharoh artinya mensucikan diri dari najis, pakaian, dan juga tempat dari segala jenis kotoran atau najis dan hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, sesuai dengan syariat Islam. Kotoran atau najis dan hadas yang dimaksud di sini yaitu adalah sesuatu yang dapat membuat tidak sahnya ibadah seperti sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya. Toharoh atau bersuci merupakan syarat wajib yang harus dilakukan seseorang dalam melakukan beberapa macam ibadah. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan ke siku. Dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur." Lalu selanjutnya ada jenis-jenis toharah. Yang pertama ada toharah manawiyah, bersuci secara rohani atau membersihkan penyakit hati, caranya dengan taubat dan nasuha. Yang kedua ada toharah hissiyah, bersuci secara jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis maupun hadas, caranya dengan berwudu, mandi wajib, dan tayamum jika tidak ada terdapat air. Lalu ada macam-macam alat toharah. Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Adapun air di sini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu ada yang pertama, air mutlak, yaitu air suci yang dapat mensucikannya. Di antara air hujan, air sumur, air laut, air embun, dan juga air salju. Yang kedua ada air makruh, yaitu air yang kurang baik untuk bersuci, misalnya air yang dimanaskan dengan terik matahari dan sejenisnya. Yang ketiga ada air suci tapi tidak dapat untuk bersuci, misalnya ada air kelapa, ada juga air minum, dan juga air yang bercampur dengan sejenisnya. Yang keempat ada air mutanajis, yaitu air yang sedikit yang telah terkena najis sehingga menjadi berubah baunya, rasanya, dan juga warnanya. Lalu ada macam-macam najis dan cara menghilangkannya. Yang pertama ada najis muaffafah atau najis ringan. Najis ini merupakan air kencingnya bayi yang belum makan dan minum selain ASI dan belum berumur 2 tahun. Dapat disucikan dengan cara memercikan air ke tempat yang terkena najis. Cara memercikan air ini harus dengan percikan yang lebih kuat dari air yang mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Air yang dipercikan juga mesti lebih banyak dari air kencing yang mengenai tempat tersebut. Setelah itu barulah diperas, kemudian dikeringkan. Dalam hal ini tidak disyaratkan air yang dipakai itu harus mengalir. Yang kedua ada najis mutawasithah atau najis sedang. Contoh dari najis ini adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang terkecuali air mani. Selain itu adalah khamar atau minuman keras dan susu hewan dari binatang yang tidak halal untuk dikonsumsi. Bangkai makhluk hidup kecuali bangkai manusia, ikan, dan juga belalang juga digolongkan sebagai najis mutawasithah. Najis ini juga terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada najis ainiyah, terlihat rupanya, ada baunya, dan ada rasanya. Cara membersihkannya dengan cuci 3 kali dengan air, lalu ditutup dengan menyiramkan air yang lebih banyak. Yang kedua ada najis hukmiyah, tidak ada rupa, tidak ada bau, dan tidak ada rasanya. Contoh yaitu air khamar yang telah mengering. Cara membersihkannya dengan mengalirkan air dengan volume yang lebih banyak dari najis tersebut. Yang ketiga yaitu ada najis mukhaladzah atau najis yang berat. Contohnya air liur anjing. Cara membersihkannya dengan dibasuh dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya harus dicampur dengan debu yang disusul dengan membasuhnya menggunakan air. Namun sebelum dibersihkan dengan najis tersebut harus hilang dulu wujudnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang istinja. Istinja merupakan bersuci setelah buang air besar atau air kecil. Dan cara-cara istinja dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan air. Ukuran bersihnya ditentukan dengan keyakinan diri masing-masing. Yang kedua ada dengan batu.
Yang ketiga adalah dengan 3 buah batu atau sebuah batu dengan 3 permukaan. Adapun tempat-tempat yang dilarang untuk beristinja, yang pertama di tempat berteduh dan jalan umum, yang kedua di bawah pohon yang dimanfaatkan oleh manusia, yang ketiga ada di sumber air. Nah, selanjutnya ada wudhu. Wudhu merupakan mensucikan anggota tubuh dengan air dan berkaitan dengan kewajiban kita saat akan melaksanakan sholat. Ada juga syarat-syarat sah wudhu, yang pertama adalah Islam. Nah, yang kedua ada mumayyiz, yaitu anak yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan mana yang salah. Yang ketiga, tidak dalam keadaan berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi air sampai dengan ke kulit kita. Dan juga ada rukun-rukun wudhu. Yang pertama adalah niat. Nawaitul wudu'a li rafil hadasi minal asghari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua ada membasuh muka, yang ketiga ada membasuh kedua tangan, dan yang keempat membasuh sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki, dan juga tertib atau berurutan. Ada juga hal-hal yang dapat membatalkan wudhu kita. Yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur kecuali dengan air mani. Yang kedua, bersentuhan dengan yang bukan mahramnya atau bersentuhan dengan yang berlawanan jenis. Yang ketiga, hilangnya akal. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dan yang kelima ada tidur. Pemahaman dalam praktik toharoh merupakan bagian integral dari ibadah Islam dan merupakan tanda-tanda ketaatan umat Islam terhadap aturan syariat. Toharoh membantu menjaga kebersihan fisik dan rohani sehingga memungkinkan umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam ibadah mereka. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.